anugerah Tuhan yang cukup bagi kami yang kami rasakan tiap-tiap hari. Kami ada hari ini bukti kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, bukti anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dalam ibadah sore hari ini, dari awal pertengahan sampai akhir, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Buka mata di pagi hari itu bukti cinta kasih Tuhan kepada saudara dan juga kepada saya. Orang-orang manusia boleh meninggalkan saudara, tapi Tuhan Yesus takkan pernah meninggalkan saudara. Baik, mari saya ajak kita semua untuk menyanyi pujian yang berjudul Kasih Allahku. Bersyukur
percaya pujian kita bagaikan dupa berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Ada amin? Amin. Saja kita semua untuk menyerahkan hati kita, suara kita, tarian kita untuk Tuhan, karena Tuhan bertata di atas segala setiap puji-pujian. Mari kita nyanyikan pujian yang berjudul Yesus sayangku. Yesus sayangku, Yesus sayang Yesus sayangku selalu. Katakan Yesus sayangku, Yesus sayangku, Yesus sayang Yesus sayangku selalu.
Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, saya pikir kita semua di petang atau sore hari ini kami datang hanya untuk beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Itu motivasi kita. Namun sebelumnya itu saya mau tahu, sobat, saya sebagai bagian saya sudah juga di gereja sini. Tapi kenapa sampai tadi saya bilang kan dia orang menjauh kemarin. Saya berkata dengan firman Tuhan. Karena ketika saya duduk saya buka firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21 di situ dia bilang begini. Sebab tidak pernah orang itu menyampaikan firman Tuhan karena keinginan yang sendiri, tidak. Yes. Karena dorong oleh Roh Kudus sehingga orang-orang itu bisa berbicara di dalam Allah. Akhirnya saya bilang Tuhan dalam saya punya hati. Tuhan, Roh Tuhan itu selalu berbicara dalam kita punya hati dan pikiran. Saya mau dengar suara Tuhan. Lewat siapa? Lewat hamba-hamba ini sudah yang datang. Jadi saya datang kemarin, saya duduk setelah memuji Tuhan, saya rindu untuk mendengarkan kebenaran firman yang disampaikan. Nah, itu sebabnya saya mengajak teman-teman atau adik-adik atau saudara-saudara, mari kita kosongkan kita punya hati dan pikiran ada masalah apa kasihkan. Itu datang kemarin, dengar saja penyampaian yang disampaikan oleh hamba itu kepada kita. Itu anggap saja bahwa Tuhan yang berfirman lewat mereka untuk kita. Itu saja yang bisa saya sering untuk kita di sore hari ini. Semoga Roh Kudus lebih memberikan pengertian itu lagi kepada saudara-saudara sekalian. Amin. Terima kasih. Tuhan Allah kita yang mengasihi setiap orang percaya. Marilah kita pujilah namanya, sebab Dia gunung batu keselamatan kita. Mari nyanyikan hidup bagi Dia, angkatlah dan sorak puji namanya. Yang mengasihi setiap orang percaya. Marilah kita semua pujilah namanya, Dia Dia gunung batu keselamatan kita. Marilah kita nyanyikan hidup bagi Dia, angkatlah dan sorak puji namanya. Marilah kita semua pujilah namanya, Dia sebab Dia gunung batu keselamatan kita. Marilah kita nyanyikan hidup bagi Dia, angkatlah dan sorak puji namanya. Angkatlah dan sorak puji namanya. Seperti haus saya haus, rindu aliran sungaimu. Tandahkan hatiku tak faham, Hatiku tak tahan
Kau
kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal. Kenapa? Telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Salah. Oke. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa melainkan peroleh hidup. Belum lengkap. Ada lagi. Oke ini. Oh my God. Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak Oke, ada lagi. Yohanes pasal 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Yeah. Langsung terima hadiah. Oke. Mantap. Ya, pertanyaan kedua. Dididik dan dihajar. Ya. Oke. Kalau dididik itu secara perkataan, secara lembut, tapi kalau dihajar itu sama seperti dididik. Tapi yang sudah tidak bisa dididik akhirnya dihajar untuk memperoleh kebaikan. Sama-sama tujuannya untuk mengajar. Ya, dihajar dan dididik dan diajar. Dididik adalah secara harfiah. Dididik artinya menyampaikan sesuatu untuk mendidik mereka supaya benar. Oke. Diajar adalah harfiah, untuk secara fisik harus ditampar saja. Oh, ada alat yang dimakan. Ya. Oke. Terima kasih. Iya. Selamat. Terima kasih. Ya. Apa yang harus kita buat supaya kita bisa ke surga? Pak Victor. Mengerjakan keselamatan. Salah. Iya. Saya catat loh botolnya Bapak mereka ya. Menyembah dan berritual. Salah. Kurang. Oke, bertobat mengaku dosa. Ya, maju. Ya. Jadi ini saya bicara sesuai foto ya. Ya. Ini, oke. Berarti kita sudah mesti catat apa-apa yang dilakukan, ya. Yang berikut kita masuk ke ayat bawah. Sebutkan Yohanes 14 ayat 6. Angkat tangan. Ya, Bapak sana. Bapak sana, Bapak sana. Kasih mic, kasih mic. Ya, kasih hadiah ke Bapak Ketua. Pak sana, Pak sana. Supaya mereka jawab gitu. Ya. Bapak Ketua kan tidak angkat tangan. Oke. Pertanyaan berikut. Apa tugas seorang gembala menurut Mazmur 23? Ya. No. Tugasnya. Ya. Gembala umatnya. Angkat tangan. Oke, ada dia. Maju. Ya. Ya, hadiah. Oke. Pertanyaan berikut. Arti dari dosa. Ini tangan-tangan duluan, Bapak. Itu upaya dosa. Ini pengertian dosa. Melanggar perintah Allah. Oke. Dua. Wow, kedua dia. Mantap. Tidak, ini tidak lakukan begitu. Tidak lakukan begitu.
4. Oh, 4. Amsal 4 ayat 23. Ya, ini. Ya. Jagalah hatimu, sebab dari situlah terpancar segala kehidupan. Kurang. Janganlah hatimu ya salah. Dari situ lah. Oke. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya. Pertanyaan berikut. Dalam kitab Yakobus, ya, ada satu anggota tubuh yang kita harus paling jaga, menempati paling kecil. Liga. Tadi yang katakan duluan siapa? Oke, tuh katakan duluan. Oh iya. Yang mana? Yang sana. Liga. Oke, mari maju. Pertanyaan 2 pertanyaan terakhir. Iya, yang kedua ya. Ya, 2. 2 pertanyaan terakhir. Iya. Pak Ketut tidak bicara ya. Sebut sifat Allah. Ini selalu duluan. Oke, mari maju. Ibu sabar dulu. Ulang. Oke. Pertanyaan terakhir, berturut-turut kesaksian Ibu Marini dikatakan bahwa Yesus itu tidak bisa dilihat, tapi iya, tidak ada yang tangan. Tidak ada yang tangan ya. Iya, yang tangan yang saya lihat, yang tangan saya kira itu. Mari. Satu tangan buat semua. Sudah selesai. Jawab dengan tangan saya akan jawab. Mari maju. Silakan Ibu. Oke, kita cuma melewat Amsal 4 ayat 23. Kita baca sama-sama. Amsal 4 ayat 23. Sudah dapat semua? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, ini satu peringatan dari Tuhan, ya, karena hati itu tempat Tuhan berkuasa. Hati tempat Tuhan berdiam, ya. Jadi kenapa disuruh kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Karena hati ini, ya, itu kadang-kadang peka sekali dengan hal-hal baik dan hal-hal tidak baik. Bisa mengganggu situasi hati kita, ya, bisa mengganggu situasi hati kita. Hati kita bisa jadi baik, hati kita bisa jadi tidak baik. Itu harus kita waspadai dalam kehidupan kita. Cara kita mewaspadai supaya hati kita tetap menjadi baik adalah kita tetap berpaut dengan Tuhan. Ya, cara kita menjaga untuk hati kita tetap menjadi baik adalah kita membuang mulut serong dari mulut kita, belajar berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak, ya. Karena firman Tuhan bilang selebihnya dari itu adalah dosa. Ya, saudara, kita harus benar-benar menjaga perkataan kita. Kalau memang kita bikin salah, kita akui. Kalau memang kita bikin benar, kita
kita harus mengucap syukur karena kita bisa benar-benar. Karena pada akhirnya perkataan kita ini juga akan membawa kita ke takhta pengadilan Tuhan. Ya, jadi bukan sikap hidup kita saja yang akan bawa kita ke takhta pengadilan Tuhan, tapi perkataan kita juga membawa kita ke takhta pengadilan Tuhan. Manusia itu hobinya berdalih. Ya, manusia itu hobinya berdalih. Manusia itu suka kalau segala sesuatu yang dilakukan, dia suka sekali mencari satu alasan untuk membenarkan diri. Ya, karena itu untuk menjaga hatimu tetap kuat, hatimu tetap bersih, hatimu tetap kudus di hadapan Tuhan, bicara hal yang benar di atas benar dan tidak di atas tidak. Karena segala sesuatu yang kita buat, berjalannya waktu segala sesuatu akan teruji. Engkau berkata benar, waktu akan menguji perkataanmu benar. Engkau berkata tidak benar, waktu akan menguji perkataanmu tidak benar. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Terus biarlah mata kita terus memandang ke depan. Memandang ke siapa? Memandang ke Tuhan. Hal yang ketiga, belajar untuk menempuh jalan yang rata. Belajar untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sekalipun ada bujukan, sekalipun ada perangkap, sekalipun ada jebakan yang dipasang untuk kita bisa menyimpang dari Tuhan, tapi belajarlah untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Orang bilang belajar pakai kacamata kuda, lihat saja ke depan. Ya, karena ada tujuan, ada goal dari perjalanan kita. Goal dari perjalanan kita adalah kita akan mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Goal dari perjalanan kita adalah kita akan mendapatkan upah dari Tuhan. Sudah perjuangan untuk mematikan mulut yang serong, mematikan mata yang tidak bisa lurus memandang ke depan, perjuangan untuk tetap berjalan di jalurnya Tuhan, tidak ke kiri, tidak ke kanan, ya, itu belajar dari kita mulai jaga hati kita. Orang boleh bikin apa saja dengan kita, tapi hati kita yang perlu kita jaga. Setiap proses boleh Tuhan izinkan terjadi, tapi hati ini harus tetap terjaga. Waktu hati kita terjaga, kita akan bisa memutuskan apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, itu saja firman Tuhan buat kita semua. Jaga hatimu baik-baik. Jaga hati. Saya juga belajar untuk menjaga hati saya. Saya sedang belajar untuk menjaga hati saya, untuk tidak membuat hati saya terganggu dari apapun itu. Kalau saya salah dalam perkataan, saya minta ampun sama Tuhan. Dan saya tahu ketika saya minta ampun, Tuhan ampuni saya. Dan jaminan firman Tuhan bilang sekali diampuni, dia tidak ingat-ingat dosa pelanggaran saya. Tidak ada yang bisa intimidasi saya berdiri di hadirat Tuhan. Tidak ada yang bisa intimidasi saya untuk melayani kalau saya sudah beres dengan Tuhan. Saudara kalau bermasalah dengan sesama, saudara sudah datang ke sesama, saudara sudah merendahkan diri, saudara sudah minta maaf, saudara sudah lakukan tugas saudara. Jangan beri ruang bagi iblis untuk intimidasi hidup. Jangan. Biarkanlah hatimu tetap murni di hadapan Tuhan. Satu waktu saya akan bahas. Minggu depan kalau saya kasih itu saya akan bahas. Ini Tuhan sedang bawa saya ke arah itu. Supaya kita belajar perhatikan tiang rohani kita. Ada tiang penyangga yang kuat yang harus kita perhatikan. Supaya 6 tiang di sekitar tiang penyangga yang tetap berdiri kokoh. Kita akan belajar itu minggu. Tuhan memberkati kita semua dari kebenaran firman Tuhan sore hari. Ajaib
hanya sebagai seorang pemenang, tapi buat kami keluar sebagai seorang yang lebih dari pemenang. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami sore hari ini, bahwa ketika kami menjaga hati kami di hadapan-Mu, ketika kami menjaga mulut kami di hadapan-Mu, ketika kami menjaga mata kami di hadapan-Mu, ketika kami menjaga langkah kaki kami di hadapan-Mu, maka Tuhan akan melakukan perkara ajaib dalam hidup kami. Tuhan akan membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Tuhan akan membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Karena Engkau berkenan akan hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami tahu ini tidak mudah Tuhan. Kami tahu ini tidak mudah bagi kami Tuhan. Tapi kami butuh Engkau Tuhan memegang tangan kami. Jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Saat kami lemah, biar tangan Tuhan yang kuat menggenggam terus tangan kami. Saat kami jatuh, tangan-Mu yang kuat angkat kami kembali dan bawa kami berjalan Tuhan. Bawa kami berjalan Tuhan sampai kami mencapai kemuliaan yang Kau janjikan bagi kami. Berkati semua kami di sore hari ini. Berkati Bapak Ibu yang sama-sama dengan kami. Tuhan memberkati dalam seluruh pekerjaan hamba-Mu. Apa yang dikerjakan tangan hamba-Mu dibuat berhasil oleh-Mu Tuhan. Istri, anak-anak, menantu, cucu diberkati oleh-Mu. Apa yang Engkau tabur untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini, Tuhan bayar lunas baginya Tuhan. Sebab Kau berkata ketika kami menabur, kami membuat Tuhan berhutang dengan kami, dan kami percaya Tuhan tidak mau berhutang dengan kami. Tuhan akan bayar lunas itu bagi kami. Berkati hamba-Mu Tuhan ini yang sore hari ini juga menjadi berkat bagi kami di tempat ini. Di akhir persekutuan kami akan menerima berkat yang disiapkan oleh hamba-Mu Pemajar. Tuhan kuduskan makanan dan minuman. Ketika kami makan, kami punya kekuatan baru untuk membuat kami kuat berjalan makin hari makin maju dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami. Kami berdoa dan bersyukur buat kehadiran-Mu memberkati ibadah kami sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan